Halo teman-teman, selamat datang lagi di videoku yang kedua. Kali ini kita akan belajar bersama tentang jurnal umum atau general journal dalam bahasa Inggris. Jurnal umum, apa sih yang menjadi perbedaan antara jurnal umum dan persamaan dasar akuntansi? Salah satu yang menjadi perbedaannya, teman-teman ya, kalau jurnal umum itu lebih mendetail lagi. Jadi setiap transaksi itu lebih dipilah-pilah ya. Jadi dengan dipilah-pilah seperti itu, anggap aja nih misalnya perusahaan meminta data yang banyak dan juga bermacam-macam. Nah, kita itu akan dengan lebih mudah mencarinya ketika sudah memilah-milahnya dari awal, yaitu dengan menggunakan jurnal umum. Lalu, apa sih yang menjadi persamaan eee, jurnal umum dan juga persamaan dasar akuntansi? Salah satu juga yang menjadi persamaannya yaitu kita sama aja diminta untuk memisahkan mana yang menjadi harta dan mana yang menjadi kewajiban perusahaan. Ya, kurang lebih seperti itu contohnya. Seingatku dari buku yang kita gunakan itu baru membahas tentang jurnal umum di halaman 33. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi, bisa dibaca aja mulai halaman 33. Ini judulnya. Kalau begitu, kita langsung aja ke halaman berikutnya. Ke sini. Nah, di sini di halaman 35. Di halaman 35 itu ada rumusnya. Sebetulnya, rumus yang ada di halaman 35 ini diambilnya juga dari persamaan dasar akuntansi. Dan rumus ini itu memberitahu kita kalau akun apa yang harus bertambah di debit dan juga berkurang di kredit. Misalnya, contohnya, expand. Expand, kalau kita catatnya itu di debit, di sini, itu akan bertambah sesuai dengan petunjuk di sini. Ada logo tambahnya. Lalu, misalkan lagi kalau expand dicatatnya di kredit, maka harus berkurang, bacanya berkurang sesuai dengan instruksi yang ada di sini, yang ada simbol min atau berkurang. Dan itu berlaku untuk semuanya yang ada di sini. Jadi maksud rumusnya itu adalah seperti itu. Lalu di bawahnya juga ada yang namanya saldo normal. Saldo normal itu menunjukkan akun-akun yang bertambah di debit atau bertambah di kredit. Misalnya contoh, aset. Aset, saldo normalnya adalah di debit. Nah, artinya ketika aset dicatatnya di debit, itu bertambah. Dan ketika aset dicatatnya di kredit, artinya aset tersebut berkurang. Contoh kedua, liabilities. Liabilities saldo normalnya di kredit. Artinya, kalau kita catat di kredit, liabilities bertambah. Kalau dicatat di debit, liabilities berkurang. Dan juga seterusnya. Jadi saldo normal ini membantu kita ketika melakukan penjurnalan. Ya misalnya lagi, akun ini bertambahnya di mana ya? Tinggal baca aja di saldo normal atau searching di internet saldo normal dari akun yang teman-teman cari. Di buku ini ada juga tabel tentang saldo normal dan itu banyak banget. Teman-teman bisa lihat aja aku nggak tahu ke halaman berapa, cuman di buku ini ada. Kita lanjut ya. Sekarang ke soalnya aja deh, langsung ke soalnya. Di sini halaman 62. Di halaman 62 soal nomor 3. Oh iya teman-teman, nanti aku mungkin ketika melakukan jurnal nggak sebutin nominalnya. Tapi aku sebutin bertambah atau berkurang. Karena kalau aku sebutin nominalnya, videonya akan memakan banyak waktu. Jadi supaya videonya ini tuh lebih pendek, tapi kita itu dapat gambarannya. Nah dari soal ini kita nggak dikasih modal awal. Kalau video sebelumnya kan kita dikasih neraca yang digunakan untuk saldo awal dalam persamaan dasar akuntansi yang dikerjakan. Nah di sini kita nggak diberi apapun. Artinya kita benar-benar menjurnal dari awal, ya tanpa ada modal. Jadinya seperti ini. Langsung kita jalankan seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kita itu di
serahin modal awal atau kita punya modal awalnya itu di inputnya atau dicatatnya bukan di jurnal umum, tapi dicatatnya di buku besar. Nanti aku nanti aku coba jelaskan juga pas di buku besar. Kalau sekarang kita fokusnya ke penjurnalan umum dulu aja. Oke ya, kita mulai. Transaksi tanggal 1, Pak Karmin menginvestasikan kembali modalnya. Kendaraan. Oke, jadi Pak Karmin cash-nya bertambah 12 juta, kendaraan bertambah 50 juta, sehingga total modalnya Pak Karmin yang ada di perusahaan adalah 62 juta. Nah, seperti itu ya, jadi lengkap. Cash-nya berapa, kendaraannya berapa, sehingga modal akhirnya jadinya 62 juta. Transaksi tanggal 3 membayar sewa. Oke, beban sewa bertambah, cash berkurang. Seperti ini. Lalu tanggal 4, dibeli perlengkapan. Oke, perlengkapan bertambah, cash berkurang. Jadinya seperti ini. Tanggal 5, diterima pendapatan taksi. Oke, pendapatan bertambah di cash, pendapatan jasa bertambah. Sebanyak berapa? 1.900.000. Nah, di sini ya. Pendapatan jasa, di sini pendapatan jasa karena perusahaan ini adalah perusahaan jasa taksi, jadi harus jelas juga jenisnya, yaitu jasa di sini. Nah, ini juga yang menjadi perbedaan jurnal umum dan persamaan dasar akuntansi. Kalau persamaan dasar akuntansi kan yang di video pertama, kalau ada pendapatan langsung mempengaruhi pendapatan jasa dan juga mempengaruhi modal pemilik. Tapi kalau di jurnal umum, itu yang dipengaruhi adalah cash bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Baru deh nanti pendapatan atas jasa atau pendapatan atas penjualan akan mempengaruhi modal. Kita lanjutkan. Tanggal 10. Dibeli peralatan kantor sebesar. Oke, berarti kita hutangnya bertambah, peralatan kantor bertambah. Seperti ini. Tanggal 12, mengeluarkan biaya iklan sebesar. Oke, berarti beban iklan ya. Beban iklan bertambah, cash berkurang. Lalu tanggal 13, dibayar hutang kepada kreditor sebesar 600.000. Oke, berarti hutang berkurang, cash berkurang. Ya, seperti ini, dua-duanya berkurang. Tanggal 16, dibayar asuransi dibayar di muka sebesar. Oke, berarti asuransi dibayar di muka bertambah 600.000. Cash berkurang 600.000. Tanggal 19, pendapatan taksi diperoleh secara tunai 700.000. Oke, berarti cash-nya bertambah 700.000. Yang belum diterima 500.000, piutangnya 500.000 dan dijumlahin semuanya jadi pendapat jasanya 1.200.000. Tanggal 20, dibeli peralatan kantor secara tunai sebesar. Oke, peralatan kantor bertambah, cash berkurang. Lalu tanggal 22, diambil uang untuk keperluan pribadi sebesar. Oke, pref bertambah, cash berkurang. Nah, pref itu berbeda ya teman-teman, nggak seperti beban karena pref itu nggak ada hubungannya sama operasional perusahaan. Tapi di sini pref ngambil dulu dari cash. Nanti baru ketika kita membuat laporan keuangan, pref baru digunakan untuk mengurangi modal pemilik. Kita lanjutkan lagi, jadi ya sama aja balik-balik lagi ke persamaan dasar akuntansi yang sebelum-sebelumnya. Kita lanjut lagi ke tanggal 27. Pendapatan taksi yang diterima tunai sebesar. Oke, pendapatan cash bertambah, pendapatan jasa juga bertambah. Kita lanjut ke tanggal 29, dibayar biaya telepon. Oke, beban telepon bertambah, cash berkurang. Tanggal 30, ditetapkan biaya penyusutan kendaraan. Oke, beban penyusutan bertambah, akumulasi penyusutan bertambah juga. Nah, kalau di sini tanggal 30, ini soalnya juga kalau dilanjutkan itu ada AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Kalau dilanjutkan ya, cuman kita ngikutin dulu sesuai instruksi soalnya aja, yaitu mencatat beban dan akumulasi penyusutan kendaraan yang bertambah. Tanggal 30 dibayar biaya gaji pegawai. Oke, beban gaji bertambah dan juga cash perusahaan berkurang. Nah, sehingga akhirnya harta perusahaan yaitu 72 sekian dan tentunya aja kewajiban perusahaan akan bertambah sekian, sama jadi balance. Oke, kita udah selesai melakukan jurnal umum.
Nah, kalau teman-teman tadi sadari, kita itu kelebihan membayar hutang. Di sini soalnya. Kita mulai hutangnya dulu aja. Nih, di tanggal 10 ya. Kita membeli peralatan 500.000 secara kredit, artinya hutang. Hutang kita artinya 500.000. Tapi ketika membayar hutang, itu adalah 600.000. Ya. Nah, kita kan tadi udah dikasih tahu kalau soal nomor 3 ini nggak punya saldo awal. Artinya kita benar-benar melakukan penjurnalan dari awal transaksi. Nah, tiba-tiba kita melakukan lebih bayar di sini, pembayaran hutangnya sebanyak 600.000. Ya, konteksnya ini kita adalah nggak ada saldo awal. Kalau ada saldo awal, mungkin aja bayar hutang 600.000 ini dari pelanggan yang lain di bulan-bulan sebelumnya. Ya, tapi kita ke simpelnya dulu aja ke soal ini. Jadi, yang jelas kita melakukan lebih bayar. Nah, ini nanti juga bisa ketahuan di buku besar. Setelah ini kita akan ke buku besar. Ya, ini sudah ya. Jadi udah balance atau seimbang, kita ke buku besar. Mana nih buat ngebesarin? Oke, kayak gini. Jadi buku besar itu isinya adalah jumlah saldo dari masing-masing akun. Misalnya, kas, ya. Kas, ini adalah pencatatan yang kita lakukan di jurnal umum. Contohnya, setor modal kembali. Ya, kita lihat di jurnal umum. Di sini, debit. Kas 12 juta. Di sini sama juga 12 juta. Jadi apapun yang berkaitan dengan kas, itu perlu dicatat di sini, di golongan kasnya. Dan harus sesuai dengan penjurnalannya, misalnya di debit jadi debit, di kredit jadi kredit. Nah, ini salah satu contoh yang di kredit, yaitu bayar sewa tanggal 3. Nah, 300.000 bayar sewa. Jadi posisinya juga harus di kredit. Nah, lalu di sini ada keterangan saldo. Saldo ini untuk mengetahui jumlah saldo per tanggal. Ya, misal per tanggal 1 saldonya ya 12 juta. Per tanggal berapa nih? 3 ya 11.700.000. Ini juga ada rumusnya, jadi rumusnya debit dikurangin kredit. Ya, jadinya 12 juta karena ini kosong kan. Rumusnya juga bisa dilihat di atas ini. Lalu untuk yang kedua, itu cara menghitungnya ini ya 12 juta ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Rumusnya bisa dilihat di sini ya, F4. F4 itu ini 12 juta, D5 itu ya ini, terus dikurangi dengan E5, 300.000. Ya, hasilnya 11.700.000. Dan pencatatan ini haruslah di debit sesuai dengan saldo normalnya, seperti yang tadi kita bahas tentang saldo normal. Yaitu harus dicatat di saldo normalnya. Lalu kalau untuk yang saldo normalnya itu di kredit, ada sedikit perbedaan rumusnya. Nanti akan kita lihat juga. Nah, kita balik lagi ke yang awal-awal tadi yang katanya seandainya jika ada saldo awalnya, ada neracanya kayak video sebelumnya, nah itu baru dicatat di buku besar ini. Ya, misalnya kalau ada saldo awalnya cash berapa ya, misalnya anggap aja 5 juta. Ya, maka dicatat dulu di buku besar ini, di kas, ya di golongan kas, seperti itu. Nanti ada contoh-contoh yang lainnya juga seingatku. Jadi, yang penting ada gambaran dulu aja. Nah, lalu ke hutang, tadi ya, hutang. Nah, hutangnya itu ketahuan di sini kalau kita mengalami lebih bayar. Karena di sini hutangnya itu minus dalam kurung. Itu artinya kita melakukan lebih bayar. Karena lebih bayar, tentu nanti di neraca percobaan akan ada penyesuaian lagi posisinya. Nanti ada contohnya. Nah, lalu udah tinggal semuanya aja di jumlah per saldonya.
Ya, jadi buku besar ini isinya adalah akun-akun yang kita jurnal. Seperti ini aku luasin ya, tapi kecil-kecil. Nah, ini semua nama-nama akun yang ada di jurnal umum yang kita jurnal. Beban modal, beban gaji, beban iklan, dan lain-lain. Dan akhirnya harus menunjukkan balance juga. Ya, di sini yang menjadi harta dan juga menjadi kewajiban harus balance. Baru deh kita ke trials balance atau neraca percobaan. Nah, di neraca percobaan ini jumlah nominalnya yang 8 nominalnya contohnya cash 8.650 ini diambil dari penjumlahan cash ya yang di sini ya. Jumlah seluruh transaksi cash 8.650 di sini juga sama 8.650 dan itu berlaku untuk semuanya. Baik itu piutang, asuransi dibayar muka, contoh piutang deh, biar enak. Piutang mana? Ya 500 sama tuh. Oke, kita lanjutkan. Ya, sampai dicatat semuanya sehingga akan total akhirnya, total asetnya yaitu yang menjadi harta 65 dan juga yang menjadi kewajiban 65 juga sekian-sekian. Nah, tadi kalau kita ngomongin tentang hutang yang lebih bayar, itu di sini ada penyesuaian di sini. Ya, ada penyesuaian di sini. Ini kan sesuai saldo normalnya ya, kas di debit, asuransi dibayar di muka di debit. Sementara hutang itu kan saldo normalnya di kredit. Tapi di sini ditulisnya di debit. Nah, itu digunakan ya supaya tetap jurnal ini tetap balance atau ini supaya neraca ini tetap balance. Sebentar. Ini harusnya neraca ya. Neraca percobaan seharusnya. Ya, jadi perlu dibalik ya sesuai biar balance. Kalau enggak dipindah ke debit, maka hutang ini yang minus akan mengurangin kredit. Di sini akan mengurangin kreditnya. Jadi kreditnya ini bisa menjadi 65.750. Sementara kita itu untuk membuat laporan keuangan harus menunjukkan kondisi realnya. Apa yang sedang terjadi, segala transaksi itu harus ditunjukkan. Baik itu yang seperti salah bayar, atau bagaimanapun itu harus ditunjukkan. Tapi harus tetap menunjukkan laporan keuangan yang sesungguhnya. Seperti ini ya. Jadi hutangnya itu perlu dipindah di debit. Misalkan teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok bisa tetap balance? Ya karena ketika lebih bayar, kan cash kita jadi berkurang sebanyak 100.000. Sementara, kalau kita nggak melakukan lebih bayar, cash kita akan lebih banyak di sini. Ya, jadinya 8.750. Nah, kalau dijumlahin semuanya kan tanpa ini ada, jumlahnya akan sama, 65.850. Tentunya karena ini nggak ada lebih bayar ya, hutangnya akan kosong karena hutangnya sudah lunas. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu sama aja seperti yang di video pertama, tapi karena ada beberapa akun baru lagi ya, tentunya aja perlu penyesuaian. Oke, kalau begitu coba kita ulang aja ya, kayak income statement, laporan laba rugi, ya ada service revenue dikurangi dengan beban-beban, lalu ada juga penyusutan kendaraan sehingga kalau dijumlahin ternyata kita mengalami net loss-nya yaitu minus 50.000 dalam kurung. Ini artinya minus. Lalu di perubahan modal. Nah, di perubahan modal ini dijelasin tadi Pak Karmin per 1 September itu adalah 62 juta. Ya, total nanam modalnya di sini. 62 juta per 1 September. Lalu karena net loss-nya rugi ya ditulis rugi 50 dan melakukan withdraw atau prive. Ya, jadi prive-nya itu yang dilakukan di jurnal umum baru mengurangi modalnya ya di sini. Ketika
menyusun capital statement atau perubahan modal pemilik atau perubahan modal. Lalu kita ke sini bagian cash flow atau arus kas. Dari cash flow operasional activity, penerimaan kas dari pelanggan, cash ya, 3 juta sekian, pelunasan piutang nggak ada, pengeluaran kas untuk biaya-biaya beban-beban, yaitu 3.900.000, pengeluaran untuk membayar hutang, 600.000, arus kas bersih jadinya 1.450.000. Nah, kalau misalkan teman-teman ada perbedaan sama video yang pertama karena ada penyesuaian aja gitu aja. Tapi intinya ya sama aja sebetulnya. Lalu ada cash flow dari kegiatan investasi. Penerimaan bank nggak ada, pengeluaran kas untuk pembelian peralatan juga ada sebanyak 1.300.000. Arus kas bersih dari kegiatan investasi jadinya dalam kurung atau minus 1.300.000. Lalu cash flow dari kegiatan keuangan, penerimaan kas dari pemilik 12 juta, cash ya, walaupun tadi pemiliknya menginvestasikan mobil seharga 50 juta, tapi tetap itu dianggapnya mobil, bukan cash. Prive ini ya, prive yang tadi atau sama aja nih, yang withdraw sebanyak 600.000. Mana tadi? Sini ya sama. Sehingga arus kas bersih dari kegiatan keuangan adalah 11.400.000 dari kegiatan. Nah, ini kurangin ini sehingga ini. Nah, lalu sehingga penambahan dari arus kas tinggal dijumlahin aja. Jadinya 8.650.000. Saldo kas per 1 September di sini nggak ada karena kita nggak punya modal awal. Sehingga saldo bersih per 30 September adalah 8.650.000. Kita ke neraca. Nah, di neraca ini memperlihatkan posisi harta dan juga kewajiban, di mana harta ada kas, piutang, asuransi dibayar di muka, dan lain-lainnya. Lalu di kewajiban itu ada akun payable yang tadi lebih bayar, ya dicatat lagi di sini menjadi dalam kurung 100.000. Lalu sehingga akan mengurangin modal dari Pak Karmin. Sehingga modalnya yang tadinya 61.350 menjadi 61.250. Oke, jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Semoga jadi nambah gambaran. Nah, kalau kita amati jurnal yang kita lakukan saat ini semakin memilah-milah lagi ya teman-teman. Jadi lebih dipisah-pisah lagi, lebih dikelompokkan lagi ya untuk balik lagi supaya kalau misalkan perusahaan membutuhkan data yang sifatnya itu lebih rinci, nah dengan menggunakan metode yang lebih dipilah-pilah lagi ini, atau jurnal umum, buku besar, neraca percobaan, sampai dengan laporan keuangan, maka kita akan terbantu dalam mencari data yang diinginkan perusahaan. Kalau begitu videonya cukup sampai di sini, semoga bisa memberi gambaran. Terima kasih.